jungle. Perkenalkan, nama saya Ferry Kristiawan dengan NIM 0302 118 2126 011 dari kelas A Indralaya, jurusan Teknik Pertambangan, angkatan 2021, Universitas Sriwijaya. Jadi, di kesempatan ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah tambang dengan materi pencegahan air asam tambang dengan metode penundungan kering. Salah satu metodenya yaitu dry scrubber. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara pencegahan air asam tambang, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu air asam tambang. Air asam tambang atau acid mine drainage adalah air pada kegiatan penambangan atau pengolahan yang bersifat asam atau memiliki keasaman tinggi dan terbentuk sebagai akibat teroksidasinya mineral sulfida yang terbuka karena penggalian atau kegiatan penimbunan disertai dengan keberadaan air. Air asam tambang adalah air yang memiliki pH rendah dan mengandung logam berat yang tinggi yang terbentuk akibat oksidasi mineral sulfida. Seperti contoh yaitu pirit ketika terkena udara dan air. Terdapat 3 unsur pembentuk air asam tambang, yaitu air, mineral sulfida, dan juga oksigen. Ketika mineral sulfida yang terkena oksigen dan air, maka secara tidak langsung akan terbentuklah air asam tambang. Air asam tambang menjadi salah satu masalah lingkungan di beberapa negara, khususnya yang memiliki area pertambangan. Nah, selanjutnya indikasi air asam tambang ditemukan. Air asam tambang merupakan salah satu dampak lingkungan yang penting dari kegiatan pertambangan. Karena jika tidak ditangani dengan baik, maka akan berlangsung sampai jauh pada masa pasca tambang. Pembentukan air asam tambang sangat sulit untuk dihentikan jika keberadaannya telah terjadi, karena reaksi akan berlangsung sampai satu atau lebih reaktan atau tidak dapat lagi bereaksi-reaksi selama berpuluh bahkan hingga beratus tahun setelah tambang itu berhenti. Nah, di sini terdapat contoh air asam tambang pada kegiatan pertambangan di daerah Rio Tinto. Nah, air asam tambang ini masih mengalir dari berkas tambang bawah tanah akibat kurangnya kegiatan pencegahan pada air asam tambang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih proses terbentuknya air asam tambang. Air asam tambang bisa terbentuk dari beberapa proses. Yang pertama itu air limpasan hujan yang mengalir dan berkontak langsung dengan dinding pit penambangan. Atau juga air hujan yang jatuh dan terinfiltrasi pada timbunan batuan penutup, pada timbunan batu bara, atau biji hasil penambangan yang berada di run of mine, di stockpile, terus tumpukan biji pada ekstraksi mineral berharga dengan metode heap leach, timbunan tiling, dan timbunan limbah sisa pencucian batu bara. Nah, air asam tambang ini juga bisa berasal dari air tanah yang mengalir ke dalam bukaan tambang bawah tanah dan berkontak dengan dinding batuan dinding bukaan.
Itu juga air tanah dan limpasan hujan yang mengalir ke zona ambrukan pada tambang bawah tanah dengan metode ambrukan. Selanjutnya, kita akan membahas cara pencegahan air asam tambang penundungan kering menggunakan metode dry cover. Metode pelapisan atau penundungan merupakan metode yang paling sering diterapkan untuk mencegah atau mengendalikan pembentukan air asam tambang. Secara konsepnya, bertujuan untuk menghambat kontak antara reaktan-reaktan pembentuk air asam tambang sehingga reaksi oksidasi tidak berlangsung. Nah, metode yang sering digunakan adalah dengan cara menghalangi aliran oksigen ke material PAF. Material penundung utama yang sering digunakan adalah lapisan batuan atau tanah, air, dan material lapisan buatan. Terdapat dua cara pencegahan air asam tambang dengan metode pelapisan. Yang pertama, pelapisan kering atau dry cover. Yang kedua, pelapisan basah atau wet water cover. Cara pencegahan air asam tambang menggunakan metode dry cover dilakukan dengan menggunakan batuan atau tanah, bahan organik atau maupun bahan sintetik yang ditempatkan di atas material PAF atau batuan penutup. Nah, jika pencegahan air asam tambang ini menggunakan metode dry cover ini dirancang dan dikonstruksi dengan baik, maka metode dry cover ini merupakan metode yang paling efektif untuk jangka panjang. Nah, di sini terdapat gambar pencegahan asam tambang menggunakan metode dry cover. Nah, di sini kan terdapat istilah NAF dan PAF. Untuk PAF sendiri yaitu Potential Acid Forming adalah material yang berpotensi akan membentuk air asam tambang jika terpapar air hujan dan mengenai proses oksidasi. Sedangkan NAF, Non-Acid Forming, adalah material yang tidak akan membentuk air asam tambang jika terpapar air hujan. Next. Nah, material yang digunakan dalam metode dry cover ini yang pertama yaitu batuan penutup yang tidak berpotensi membentuk asam atau NAF, Non-Acid Forming. Ketersediaannya ini relatif banyak di area penambangan, tidak perlu didatangkan dari luar. Yang kedua, batuan alkalin umumnya didatangkan dari area luar penambangan, kecuali jika batu gamping merupakan batuan induk pada kasus jebakan jenis intrusi. Yang ketiga, bahan organik, akan tetapi untuk ketersediaannya sangat terbatas. Yang keempat, bahan sintetik, untuk biaya sangat mahal, dan bahan ini hanya cocok untuk digunakan di area yang tidak luas. Selanjutnya, pertimbangan dalam perencanaan pencegahan air asam tambang menggunakan metode dry cover. Ini memerlukan pertimbangan dalam perencanaannya. Yang pertama, kondisi iklim wilayah pertambangan. Yang kedua, reaktivitas dan tekstur dari batuan limbah. Yang ketiga, sifat geoteknik, hidrologi, dan daya tahan dari material penundung yang tersedia secara ekonomis. Yang keempat, kondisi hidrogeologi dari tempat penimbunan batuan limbah. Dan yang terakhir, erosi dan pelapukan dari sistem penundung atau pelapis dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan metode dry cover. Yang pertama, mengurangi kontak antara sulfida dan oksigen dan air.
Metode drag cover sangat efektif dalam mengurangi kontak antara sulfida dengan oksigen dan air, sehingga dapat menghambat terbentuknya air asam tambang. Yang kedua, dapat meningkatkan nilai pH. Penggunaan metode drag cover dapat meningkatkan nilai pH, yang berarti mengurangi konsentrasi asam yang dihasilkan dari reaksi sulfida dengan air dan oksigen. Yang ketiga, menurunkan nilai TDS. Metode drag cover juga dapat menurunkan nilai TDS, total dissolved solids, yang berarti mengurangi konsentrasi zat terlarut yang dapat mempengaruhi kualitas air. Yang keempat, mengurangi pembentukan air asam tambang. Penggunaan metode dry cover dapat mengurangi pembentukan air asam tambang, yang berarti dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang berada di area sekitar pertambangan. Yang kelima, sederhana dan efektif. Metode dry cover relatif sederhana dan efektif dalam mengurangi terbentuknya air asam tambang, sehingga dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang keenam, penghematan biaya operasional. Setelah pemasangan awal untuk metode dry cover, biaya operasionalnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan metode pengolahan aktif yang membutuhkan perawatan dan pengawasan yang berkelanjutan. Setelah kelebihan dari metode dry cover, terdapat juga kekurangan pada metode dry cover. Yang pertama, biaya yang sangat tinggi. Metode dry cover memerlukan biaya yang sangat tinggi, terutama jika menggunakan material yang mahal seperti fly ash dan bottom ash. Yang kedua, keterbatasan material. Ketersediaan material yang sesuai untuk digunakan sebagai lapisan penutup dapat menjadi keterbatasan dalam metode dry cover, terutama jika material tersebut tidak tersedia secara lokal. Yang ketiga, keterbatasan ukuran partikel. Ukuran partikel yang digunakan sebagai penutup dapat menjadi keterbatasan dalam metode dry cover, terutama jika partikel tersebut terlalu besar ataupun juga terlalu kecil. Yang keempat, keterbatasan sifat alkali. Sifat alkali material yang digunakan sebagai penutup dapat menjadi keterbatasan dalam metode dry cover, terutama jika material tersebut tidak memiliki sifat alkali yang cukup untuk menetralkan asam. Dan yang kelima, keterbatasan penggunaan. Metode dry cover tidak dapat digunakan dalam semua situasi, terutama jika kegiatan penambangan tidak memungkinkan penggunaan material yang sesuai sebagai lapisan penutup. Nah, dalam pencegahan air asam tambang menggunakan metode dry cover ini memiliki banyak manfaat dalam pencegahan air asam tambang, terutama dalam hal efektivitas dan keberlanjutan jangka panjang. Keberhasilan penerapan metode ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat, serta pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa lapisan penutup tetap berfungsi secara efektif dalam jangka panjang. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya tentang pencegahan air asam tambang dengan metode penunungan kering atau dry cover. Saya minta maaf pada materi apabila terdapat kesalahan kata, dan saya juga minta maaf apabila terdapat materi yang belum bisa saya sampaikan karena saya juga masih belajar. Sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.